Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Dan kali ini saya ready satu unit HP yang rilis di tahun ini. HP yang cukup laris di tahun sekarang juga sih ya teman-teman, karena HP-nya di sini dia mengandung baterai yang sangat besar di 6000 mAh sih mengandung baterai. Ya, daya jual di HP ini adalah baterainya yang di 6000 mAh dengan harga yang cuma 2 jutaan, yang juga udah dilengkapi dengan IP rating IP64 dan ada proteksi baterai sampai 4 tahun. Ya, seperti yang kalian lihat di sini ya teman-teman, ini 6000 mAh baterainya, dan untuk spek singkatnya ada di sini: flash charge 44 watt, stereo speaker, layar 90 Hz, kemudian IP rating dan 4 tahun proteksi baterai di sini ya teman-teman. Untuk variannya di sini varian yang paling rendah ya, di varian RAM 6 dengan internalnya di 128 GB. Untuk warna di sini warna gleaming orange gitu ya teman-teman. Dan untuk yang ini adalah yang series yang terlaris ya teman-teman, yang warna ini ya teman-teman ya, karena banyak cewek-cewek biasanya yang cari yang warna ini ya. Enggak cewek semua sih ya, cowok juga ada kadang yang suka yang warna ini, tapi ini memang cukup bisa dibilang HP terlaris saat ini ya teman-teman untuk ukuran HP Vivo, karena harganya yang cuma 2 jutaan dengan speknya yang dibilang katanya udah melimpah banget, baterainya yang ngebadak banget gitu ya. Untuk harga barunya di sini dia 2.400.000 ya teman-teman. Dan untuk harga second saat ini saya jual dengan harga 1.800.000 aja. Jadi udah lumayan hemat 600.000 dari harga barunya gitu ya. Dan untuk garansi tentunya masih ada karena rilisan tahun 2024, makanya garansinya masih tentu sampai tahun 2025. Kita langsung aja cek untuk kondisinya. Untuk HP harga second 1.800.000 varian RAM 6 dengan internalnya di 128 GB. Ini untuk unit HP-nya. Kita langsung buka seperti ini ya untuk unit HP-nya. Warnanya itu memang ya cakep banget ya, feminis tapi ya kalau kalian yang suka warna cerah pasti pilihnya yang ini, karena warnanya satunya itu agak gelap, kayak warna hijau-hijau gelap gitu ya. Ini buku-buku garansi, buku panduan, dan untuk chargernya di sini ya teman-teman original di 44 watt. Kemudian juga untuk USB-nya yang udah USB-C teman-teman. Kita langsung fokus aja pada bagian HP-nya ya di sini untuk HP-nya, dan kita langsung aja cek kondisi dan juga ya kemulusannya. Pertama-tama seperti biasa memang untuk kemulusan terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat pada frame di sini dia berjamur, bekas case aja, case-nya udah saya taruh karena udah kuning banget, jadi nggak mungkin saya ikutin saat dijual gitu ya. Ini seperti yang kalian lihat, ini udah bagian framenya jamur dan bagian lainnya aman ya teman-teman. Ini pokoknya cuman berjamur yang tipis-tipis banget, ini bisa lepas ya. Ini bukan jamur, ini bekas kayak apa, bekas tempelan gitu. Intinya HP-nya di sini masih berjamur. Untuk bagian sampingnya juga jamur tipis-tipis ya teman-teman. Untuk tingkat kemulusan sih saya bilang di angka 93%, kepotong sama jamur, nggak ada bekas jatuh, nggak ada dent ya, nggak ada lecet, cuman kepotong sama jamurnya aja. Dan gridnya masuk di grid B. Saya jual dengan harga 1.800.000 ya teman-teman. Untuk peletakan seperti yang kalian lihat, bagian bawah di sini ada speaker, ada port charger, ada mic, port headset, di sini ada fingerprint sekaligus tombol power, kemudian ada tombol volume. Bagian atas di sini kosong, dan di sini tempat SIM-nya dan juga SD card. Kita coba cek terlebih dahulu ya, takutnya salah gitu ya teman-teman. Dia hybrid atau triple slot kan begitu, mungkin pertanyaannya seperti itu. Kita coba cek aja lah ya. Oh ternyata hybrid teman-teman, tuh ya, tempat SIM dan SD cardnya. Kalau pakai satu SIM bisa pakai SD card, kalau mau pakai 2 SIM nggak bisa pakai SD card gitu ya. Dan kita hidupin dulu HP-nya di sini ya teman-teman. Ya, untuk kondisi bagian layarnya kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Dia untuk TG bawahnya udah kelepas dan nggak ada lecet pada bagian bezel-bezelnya. Di sini aman ya teman-teman, nggak ada lecet, nggak ada bekas jatuh, masih aman dan bersih. Intinya untuk tingkat kemulusan hanya pada bagian ini aja, apa namanya, kena
case aja ya teman-teman. Untuk tingkat kemulusannya yang bikin nggak mulusnya itu karena ada jamurnya ini aja ya teman-teman. Untuk hal lain udah aman ya. Ini dia teman-teman untuk bagian layarnya ya. Untuk desain udah punch hole, dan di sini kita coba fingerprint terlebih dahulu ya, karena udah saya aktifin juga yang seperti ini teman-teman. Fingerprintnya responsif banget, bahkan saya udah hidupin face unlock sih ya tadi. Ini fungsi nggak sih face unlocknya, coba. Tuh teman-teman, langsung aja face unlocknya udah kebuka tuh gemboknya ya teman-teman. Jadi face unlock dan fingerprint dan kode-kode lainnya untuk keamanan udah aman dan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada bagian layarnya. Untuk desainnya di sini dia udah punch hole. Untuk kondisi layar kita langsung aja cek, aman ya, nggak ada flek putih, nggak ada area yang menguning, karena juga masih seri-seri baru, jadi aman, terkendali untuk hal-hal yang seperti itu. Kita kemudian cek sentuh-sentuhnya di sini, bagian tengah, bagian samping semuanya aman ya teman-teman, nggak ada kendala. Untuk sentuh-sentuh semuanya oke. Untuk layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,68 inch, pakai panelnya IPS LCD, dan untuk resolusinya masih di HD+. Ya mungkin yang jadi titik ininya ya teman-teman, titik komen lah, karena dia masih pakai HD+ aja ya. Biasanya sekarang udah rata-rata pakai Full HD, angka 2 jutaan ini masih pakai HD+ ya, tapi ya udahlah ya. Untungnya di sini dia dikasih kecerahan yang cukup lumayan, bisa mentok di 1000 nits ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin suka baca chat di luar ruangan dalam kondisi terik matahari, itu udah aman banget sih menurut saya. Dan untuk selanjutnya kita coba tentang ponsel. Tapi sebelum ke tentang ponsel, di sini kita coba dulu untuk speakernya ya teman-teman. Tuh ya, jadi bagian sini, dan untuk speaker satunya di bagian atas kamera di sini ya teman-teman. Tapi untuk tingkat kenyaringan itu biasanya lebih bagian sini aja. Untuk volume di sini dia udah mentok di berapa ya? Kayaknya udah mentok di 300% ya teman-teman, udah mantap. Kemudian kita lanjut pada bagian tentang ponselnya. Untuk tentang ponsel seperti ini teman-teman. Vantage OS-nya udah 14, kemudian pakai octa-core 2,0 GHz, RAM 6+6 dengan internalnya di 128 GB, versi Androidnya 14, dan kemudian untuk hal lain di sini teman-teman tuh ya. Dan untuk chipsetnya di sini dia masih pakai MediaTek Helio G85 di era gempuran MediaTek Helio G99 ya. Buat yang mungkin suka gaming, ketimbang pilih HP ini biasanya bakalan lebih memilih untuk beli kayak Infinix yang udah Helio G99 dan seterusnya ya. Tapi menurut saya pribadi, kalau untuk multitasking G85 ini udah oke. Makanya HP ini cukup laris buat kalian yang suka dengan baterai yang awet dengan desain juga yang cakep gitu ya teman-teman. Baterainya udah di 6000 mAh, tentunya udah mantap dan ajib banget. Untuk bagian kamera di sini kita coba bagian kameranya ya teman-teman. Untuk kamera di sini dia dual kamera ya. Untuk resolusi kamera utamanya di 50 megapiksel. 50 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya yang seperti ini. Oh. Oke, untuk kamera selfie-nya, oh ini potret ya. Untuk kamera belakang kita coba foto. Oke sih, menurut saya udah lumayan dan bening ya teman-teman untuk kamera HP ini tuh ya. Bahkan detail-detail bekas case itu kelihatan banget tuh. Tuh teman-teman, untuk kamera selfie-nya pun efek bermain dengan baik. Buat yang suka selfie-selfie pastinya ini udah oke. Untuk fitur-fiturnya ada mode malam, potret, video, dan lainnya. Tentunya di sini bakalan ada mode 50 megapiksel seperti yang kalian lihat. Ya paling tidak pasti nggak ada yang namanya ultra wide di HP ini. Jadi buat kalian, kadang ada user sih bang, ada cari HP yang ada 0,6, 0,5 dan seterusnya. Di HP Vivo Y28 di sini nggak ada. Jadi buat kalian yang cari
fitur 0,6 ataupun ultra wide itu nggak bisa kalian temuin di HP Vivo Y28. Tapi buat kalian yang mungkin cari HP dengan baterai yang super awet, kemudian desainnya udah trendy banget dan buat kerja itu udah nyaman, Vivo Y28 di sini bisa jadi solusi ke kalian ya teman-teman. Harganya cuman di angka Rp1.800.000 aja, hemat di angka Rp600.000. Udah ajib sih menurut saya pribadi. Buat kalian yang mungkin berminat, cek di deskripsi untuk cara ordernya. Semisal HP ini nggak saya upload di toko online shop saya, kalian bisa WA terlebih dahulu ya teman-teman. Semisal memang mau rekber di tempat tersebut ya, rekber Shopee lah intinya. Buat kalian yang mungkin deket-deket Bondowoso Jawa Timur kayak Jember, Situbondo ataupun dia Besuki dan seterusnya, kalian bisa langsung aja ke counter saya. Yang jauh-jauh bisa langsung transfer ataupun rekber Shopee, monggo teman-teman. Jadi jangan lupa untuk WA terlebih dahulu ya teman-teman, untuk tanyain unitnya masih ada atau enggak. Mungkin sekian untuk video kita kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.